Banyak di akhir zaman ini kita dengar mimpi Nabi, mimpi Nabi, mimpi Nabi. Tayyib. Tapi sayangnya di dalam mimpi itu ada unsur-unsur lain. Mungkin dia mimpi benar, mungkin dia bohong. Man ra'ani fil manam. Siapa yang berjumpa aku dalam tidur, fahuwa haq, maka itu adalah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Yang pertama, Nabi mengatakan berjumpa aku hanya Rasulullah dalam hadis ini. Yang mendapat jaminan bahwa syaitan tidak bisa menyerupai hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, tidak ada jaminan bahwa syaitan tidak bisa menyerupai mereka. Dengan penuh kehormatan kita, takdim kita, cinta kita kepada aulia as-salihin. Tapi kita kembali kepada syariat, kita kembali kepada hadis. Jaminan dari Nabi hanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi, siapapun dia tidak ada jaminan bahwa itu hak. Artinya, kita bermimpi siapapun, baik itu ulama, baik itu aulia, maka mimpi kita jika mengandung perintah, mengandung ajakan, hendaknya kita timbang hal itu dengan syariah. Jika tidak melanggar syariah, tidak bertentangan dengan syariah ajakannya, apalagi fi dhimni syariah, bermimpi bertemu guru mulia kita, kita disuruh sholat tasbih umpamanya. Ini sholat tasbih walaupun tidak disuruh guru mulia, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ajakan beliau di dalam mimpi sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan Anda ambil. Silahkan Anda ambil. Tapi jika mimpi kita berjumpa siapapun mengandung ajakan, mengandung perintah yang bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu syaitan yang menyerupai orang saleh tersebut. Apakah bisa syaitan menyerupai wali, Habib? Wallahu alam. Yang jelas ajakannya, perintahnya bertentangan dengan Nabi. Dan jaminan dalam hadis itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Ali Jum'ah sangat indah sekali punya pendapat bahwa jaminan berjumpa Nabi itu hanya melihat, bukan mendengar. Artinya Nabi mengatakan dalam hadis itu, man ra'ani, bukan man sami'a maqalati. Siapa yang melihat aku, bukan siapa yang mendengar sabdaku. Apa bedanya dua kalimat ini? Hadis memang mengatakan man ra'ani, siapa yang melihat Nabi, itu Nabi. Tidak ada khilaf, syaitan tidak bisa menyerupai. Tapi siapa yang mendengar suara Nabi, dalam mimpi itu dia tidak hanya melihat Nabi, tapi dia mendengar suara Nabi. Maka suara Nabi pun dalam mimpi kita timbang dengan syariat Nabi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan syaitan tidak bisa menyerupai suara Nabi. Jaminannya hanya melihat man ra'ani, siapa yang melihat aku. Bukan man sami'a gauli, siapa yang mendengar suaraku. Maka jika perintah Nabi pun, suara Nabi dalam mimpi itu menyuruh kita sesuatu hal, ketika kita timbang perintah itu, kita sodorkan ke syariah, bertentangan dengan syariah Nabi sendiri, maka bisa kita putuskan Anda memang melihat Nabi SAW, tapi suara yang Anda dengar bukan suara Nabi. Kenapa kok kita bisa yakin? Naam, karena tidak mungkin suara Nabi yang dalam mimpi Anda bertentangan dengan syariat Nabi SAW.
Jika bertentangan maka yang didahulukan syariat Nabi. Tapi jika suara Nabi mengajak Anda untuk takwa Allah, ada seorang pemimpin Nabi SAW dan Nabi mengatakan dalam mimpinya, ittaqillah, takwalah kamu sama Allah. Ini Anda melihat Nabi dan Anda mendengar suara Nabi. Karena perintah takwa sangat menyatu atau sama atau sejalan dengan syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi suara kalimat ajakan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama, tapi pendapat ini saya kira bermanfaat untuk orang yang bermain-main dengan mimpi Nabi Muhammad. Banyak di akhir zaman ini kita dengar mimpi Nabi, mimpi Nabi, mimpi Nabi. Tayyib. Tapi sayangnya di dalam mimpi itu ada unsur-unsur lain. Mungkin dia mimpi benar, mungkin dia bohong. Maka untuk menjaga keagungan syariat Nabi, maka kita ambil pendapat ini. Anda mimpi Nabi, alhamdulillah, Nabi menyuruh syarat seperti ini. Oh, ini melanggar syariat Nabi. Berarti kalau memang Anda benar mimpi Nabi, yang Anda dengar bukan suara Nabi. Dengan mudah kita tolak hal itu.